إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وعنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Jika kita mengaku menjadi orang yang beriman pada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah, maka tentu kita harus bersiap menerima konsekuensinya, yaitu bersedia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mendalami ilmu agama, sehingga kita mengetahui mana saja hal-hal yang diperintahkan untuk dikerjakan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini amalan penting untuk kita pahami, mengingat saat ini masih banyak umat Islam yang terus-menerus melakukan dosa disebabkan karena ketidaktahuannya. Kita terbiasa melakukan dosa, namun karena merasa biasa kita pun terang-terangan saja di dalam melakukan dosa itu karena kurangnya pengetahuan pada agama. Padahal dosa adalah dosa. Hanya karena masyarakat kita terbiasa melakukannya, bukan berarti itu tidak akan dicatat sebagai dosa. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa perintah Allah itu maha adil. Tak ada satu dosa pun meski sebesar debu patut luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha meneliti terhadap keadaan mereka. Dalam ayat lain dikatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa menjaga kejahatan seberat pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Hari ini marilah kita saling mengingatkan termasuk bukan ini, menyebutkan 5 dosa besar yang dilakukan umat Islam di masa ini. Namun saudara, tidak disadari. Semoga kita semua menjadi paham dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, Imam Az-Zahabi telah membuat daftar dosa-dosa besar yang membinasakan manusia dalam sebuah kitab karangannya yang berjudul Al-Kabair. Dalam buku tersebut beliau telah meluruskan setidaknya ada 76 dosa yang membinasakan. Dalam kesempatan tugas singkat ini, kami akan membahas 5 di antara yang paling sering dijaga oleh masyarakat saat ini. Dosa yang pertama adalah terbiasa meninggalkan sholat fardu. Kita tentu sering menemukan keluarga, teman atau kenalan kita yang setiap hari terbiasa meninggalkan sholat. Bahkan ternyata terbiasa mereka meninggalkan sholat tanpa perasaan bersalah, seolah-olah itu ada sebuah kewajaran yang tidak akan mendatangkan kemudaratan baginya. Padahal saudara tidak demikian. Yang tidak mengerjakan sholat itu sudah sangat jelas dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu min yaumil qiyamah as-shalat." Ain surat sahih amali, ain dan sahih amali. Sungguhnya amal seorang hamba yang dicari kiamat sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka yang lain pun ikut baik juga. Apabila sholatnya rusak, maka yang lain pun ikut rusak. Masyarakat muslimin rahimahullah. Sedang Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya bahwa para penghuni neraka ditanya, "Masalakakum fi syaqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak pernah masuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Al-Mudaththir ayat 42. Ini tentu sungguh merugikan, karena Allah telah berjanji tidak akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam neraka, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada seorang hamba pun yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan mengharamkan baginya masuk neraka. Muttafaqun alaih. Timbul pertanyaan, mengapa ada di mereka masih masuk neraka juga, masuk neraka Sakor? Ternyata jawabannya adalah hadis yang berbunyi, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha." Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Nabi, maka sudah kufur dia benar. Masyarakat muslimin, dia juga mengingatkan pembatas antara orang hamba dengan kemusikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Sehingga meski terasa enteng bagi manusia, sungguh besar dosa orang meninggalkan sholat sebanyak 1 kali. Berapa ulama menghadirkan meninggalkan sholat bisa membuat kita dimasukkan ke dalam golongan yang kufur. Ibnu Hazim pernah berkata, tidak ada setelah kegiatan dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat sampai waktunya habis dan dosa membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang kedua, saudara-saudara, dosa yang sering dilakukan yang kedua adalah manusia adalah makan harta riba. Riba bahasa akan pengertian bertambah. Oleh karena itu riba muncul dalam sebuah proses transaksi yang bersifat penambahan maupun penangguhan. Misalnya membeli barang dengan kredit maupun dikenai bunga. Mengapa Allah tidak menyukai riba? Riba adalah hakikatnya merupakan pengambilan harta orang lain dengan cara yang zalim. Riba membuka jalan bagi seorang penolong orang lain dengan niat meraup keuntungan di balik penderitaan orang lain. Riba berbeda dengan jual beli. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meski orang yang sesat sering menyampur adukan dengan riba dan jual beli.
Riba menutup pintu kedermawanan. Karena itu Allah melaknat riba, menyuburkan sedekah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melaknat para pelaku riba, baik yang memberikan maupun yang menerimanya. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknati orang yang makan harta riba, yang meminjamnya, sekretarisnya, dan juga dua orang saksi. Sedangkan dalam hadis yang lain dikatakan, riba itu memiliki bermacam bentuk. Adapun riba yang ringan dosanya sama seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara rahimahullah, di masa sekarang manusia sudah terbiasa memakan harta riba dari tabungan kredit rumah, kredit kendaraan bermotor, pinjam meminjam uang tunai, dan lain-lain. Ini bukanlah cara hidup yang islami yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dosa yang ketiga yang sering dilakukan oleh orang zaman sekarang adalah masyarakat yang dipuji atau ria. Media sosial pun mempermulus jalan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pujian. Baju baru diposting di Facebook, naik jabatan berkicau Twitter, beli rumah baru foto dipajang di Instagram, bahkan segera jajan makanan pun tak lupa dipoto dipamerkan di media sosial. Itulah kehidupan orang modern dewasa ini. Apa-apa selalu ingin dipamerkan. Yang aneh lagi ada yang pasang status tahajud dulu jam 2 malam. Ini bisikan setan untuk menghanguskan pahala yang sudah kita bayar susah payah kita tahajud. Jika setan gagal mencegah kita untuk kebaikan, maka mereka akan membisikkan ke kolom manusia agar memamerkan kebaikannya itu, sehingga saat itu hanguslah pahala yang susah payah kita kumpulkan. Hadirin rahimahullah. Kemudian dosa yang keempat adalah tukang laknat. Lagi-lagi media sosial menjadi penyebab terbiasanya manusia melaknat sesama. Jika dahulu manusia bertengkar saling melaknat langsung saling berhadapan, kini justru laknat bisa dilakukan melalui media sosial. Parahnya lagi, dalam satu kali laknat dosa kita makin melipat dengan banyak, karena bisa langsung menyakiti ribuan bahkan jutaan orang. Hal ini sepertinya tidak disadari oleh mereka yang suka terlibat dalam komunikasi dan interaksi di media sosial. Padahal jika mereka tahu betapa besar dosa melaknat sama manusia, niscaya mereka akan takut untuk mengerjakan menjauhi laknat itu. Belakangan ini kita bisa menyaksikan betapa sama muslim saling mencerca hanya karena pilihan politik yang berbeda di media sosial, saling menghina dan jelekkan saudara muslim. Ketahuilah sekarang, Rasul bersabda, melaknat orang beriman sama seperti membunuh. Suka melaknat bukan sifat orang mukmin sejati. Karena seorang mukmin pasti mengetahui bahwa untuk melaknat hewan saja pun kita dilarang, apalagi sama manusia, lebih-lebih sama kaum muslimin. Dalam hadis Imam Muslim dikisahkan, suatu kali baginda Rasulullah SAW mengadakan perjalanan bersama para sahabat. Tersebut ada seorang wanita dari golongan Ansor. Wanita itu menunggangi seekor unta. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba unta lagi mengamuk. Sang wanita itu mengutuk unta itu. Nabi mendengar kata wanita itu dan merintahkan para sahabat untuk mengambil barang-barang yang ada di atas unta itu dan melepaskan unta itu karena yang tertentang oleh wanita tadi. Rasul bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika mengutuk sesuatu maka kutukan itu akan naik ke langit dan ternyata pintu langit tertutup. Kemudian anak itu turun ke bumi dan ternyata pintu bumi pun tertutup. Kemudian kutukan itu menuju arah kanan dan kiri. Apabila tidak menemukan sebuah tempat, maka kutukan itu akan berbalik kepada orang yang dikutuknya. Apabila dia memang pantas menerimanya, akan tetapi apabila tidak pantas dia menerimanya, maka kutukan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Hadis Imam Abu Dawud. Saudara-saudara, maka sadarilah mulai sekarang bahwa setiap kali kita melaknat atau mengutuk, sebenarnya kita sedang melaknat diri kita sendiri. Sungguh sebuah perbuatan yang sangat merugikan diri kita. Riwayat rahimahullah. Kemudian dosa yang kelima yang terakhir. Dosa yang kelima yang sering kita lakukan dilakukan oleh orang sekarang ini ada meninggalkan sholat Jumat. Ini sering kita temui pada orang laki-laki yang sudah balik, namun disebutkan rasa malasnya atau karena kesibukannya dia pun lalai menjalankan sholat Jumat. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan di
Di dalam surah Jumat ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, apabila disebut azan untuk salat Jumat fas'au ila dzikrillah, maka tinggalkan kesibukan kalian jual beli, maksudnya yang dagang tinggalkan dagangannya. Ya rahimahullah, ayat ini kalau Anda sedang ibadah haji maupun umrah, walaupun berkumpul di tanah suci maupun di Madinah, semua dagang tinggal untuk salat Jumat. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam salah hadis dikatakan, apabila seorang mukmin, orang muslim yang tanpa uzur meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan mencap hatinya sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Demikian kepada rahimahullah lima dosa besar. Mudah-mudahan dengan menjelaskan tadi ada 4 semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ahlam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu 'ala ta'ah wa wudu'il jum'i wal jama'ah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyin qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ala ba'dil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu. Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe channel kami di Masjid Jami'ul Khairat Channel, karena subscribe Anda membantu kami untuk mengembangkan channel ini.
Salam dari admin Polos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.